Keresahan aku pertama kan nama Gala diganti. Nama Gala diganti. That's why aku bawa ini. Iya, ini ada aktenya. Ini jelas secara negara diakui. Ya. Nama dan ayahnya. Ya. Sekalipun ya mungkin ada yang bilang, kalau ada orang bilang, ya nggak ngaku-ngaku nih. Iya. Gue juga gue sebenarnya bapaknya si Gala. Ada yang bilang begitu. Misalnya kan kenapa dia minta tes DNA? Yang minta tes DNA kan Pak Dodi ya? Pak Dodi, berarti kan Atas ada. dasar apa yang lu tahu? Ya mungkin ada orang yang mengaku-ngaku, mungkin ya. Tapi dia belum ngomong. Dia hanya minta tes DNA aja untuk Gala ini sebenarnya anak bibi atau bukan gitu. Ya pasti ada dorongan lah bang. Ya tapi maksudnya udah di statement kan belum sama dia. Permintaan tes DNA kan sudah dikeluarkan. Oh dia minta? Minta. Alasannya apa? Itu dia. Kalau DNA-nya tidak, apa yang kamu perebutkan? Itu bukan cucu kamu. Karena ada yang punya itu orang, ada yang punya. Itu anak ada yang punya. Bentar lagi muncul. Tunggu aja. Itu anak ada yang punya. Bentar lagi muncul. Tunggu aja. Strategi yang akan mereka lakukan dengan awalnya didahului ingin tes DNA adalah ingin memunculkan sosok yang disebut mereka sebagai ayah kandung dari Gala Sky. Strategi ini dilancarkan mendekati sidang hak asuh Gala. Diawali dengan pengacara Dodi yang bercerita yang dia katakan sebagai fiksi, namun ceritanya mirip dengan masa lalu Vanessa, yang mengatakan di situ tokoh laki-lakinya dianggap narkoba, pecandu narkoba. Maksudnya netizen menduga itu adalah Bibi. Kemudian di akhir cerita halunya itu, Firdaus Oiwobo menyisipkan sebuah ancaman bahwa ini bukan cucu kamu, tetapi ini ada yang punya. Karena dia bercerita bahwa si wanita itu di dalam cerita halunya itu yang sangat mirip dengan kisah hidup Vanessa. Dia katakan bahwa dia itu adalah orangnya dekil, nggak terawat, ngaku-ngaku artis aja. Bukan cucu dari Haji Faisal. Aja kemarin ya, daripada dia hidup. Cewek ini makin membangkang sama orang tua karena omongan-omongan dan masukan yang nggak baik. Mungkin ini kan cerita, namanya khayalan. Dan kalau dibilang si orang tua cowok ini benar juga dalam mendidik anak, nggak benar juga. Karena beberapa kali kena tertangkap keluar masuk klub malam, dan pernah juga dihukum karena pengguna narkoba. Nggak benar juga itu. Makanya si kakek dari cucu ini minta tes DNA, ceritanya pada saat itu. Ayo buktikan, kalau memang ini cucu kamu, buktikan, tes DNA, ya kan? DNA-nya dites. Gitu. Kalau memang DNA-nya benar, ya udah, itu berarti cucu kamu. Kamu boleh menang di pengadilan. Tapi kalau DNA-nya tidak, apa yang kamu perebutkan? Itu bukan cucu kamu. Karena ada yang punya itu orang, ada yang punya. Itu anak ada yang punya. Bentar lagi muncul. Tunggu aja. Oke? Dan sebenarnya hal ini sudah jauh-jauh hari diprediksi oleh Marissa Icha. Saat itu Marissa Icha sudah curiga. Kenapa minta tes DNA segala? Pasti ada yang mendorong, pasti ada yang akan ngaku-ngaku sebagai ayah Gala. Hal ini dikemukakan saat Marissa Icha diwawancara di podcast Denny Sumargo. Dia pun menceritakan kronologi bagaimana kubu Dodi Sudrajat minta tes DNA. Silakan simak sendiri. Nah, jadi gini deh. Yang dia udah ngomong. Tunggu bang. Ini kan sempet dipanggil ke LPAI. Iya. Kaseto telepon aku. Iya. Kaseto telepon aku. Setelah itu, oke, mau ketemu di LPAI. Nah, setelah itu malamnya anaknya Kaseto telepon. Mau bahas tentang yang mau diminta besok. Oleh
oleh keluarga Pak Dodi. Setelah dia ketemu dengan siapa? Bapaknya. Pak Dodi. Ya. Gitu. Iya, iya, iya. Permintaan tes DNA. Jadi dia lewat jalur Mas Seto. Kaseto. Kaseto. Iya. Oke. Nah, buat apa? Itu sudah go public belum informasi itu? Belum. Oh, berarti ini informasi yang belum go public malah dia. Oke, jadi akan go public. Iya. Oke. Iya, buat apa? Aku nggak mau terrealisasi juga. Buat apa menghancurkan nama dan jadi tambah panjang gitu loh. Jadi kamu berusaha untuk menghentikan urusan tes DNA ini tidak perlu. Yang merumit ya kita fokus aja sama urusan poinnya adalah di tempat orang yang tepat. Kalau Pak Dodi mau datang, monggo silakan gitu aja. Kenapa jadi rumit-rumit kemana-mana sih? Nah, yang lo tangkep dari keinginan tes DNA mereka apa sih? Yang aku tangkap sih kalau dari aku ngobrol sama beberapa pihak ya, ada orang yang entah tujuannya mau menghancurkan nama almarhum dan almarhumah, Entah ya kan? ya, atau ada yang mau mengaku-ngaku nih. Nah, kalau sekarang kita anggap ada yang mau mengaku-ngaku, tujuannya apa? Iya dong, kan sederhana. Sekarang misalnya tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku, itu anak saya. Harus tes DNA, pasti ada tujuan. Ya, mau siapapun yang ngaku itu anak saya tes DNA. Tes DNA tidak bisa dilakukan begitu aja. Betul, Dan kedua, secara negara udah jelas adalah Betul. ialah anak Bibi, betul. ya kan? Sudah sah. Sudah Dan sah. juga dari Pak Faisal juga udah menerangkan, saya tidak ada masalah. Ya, Ya kan? Ha-ha. Berarti kenapa harus dites DNA? Ibaratnya begitu Betul. kan? Nah, dan kan jadi menghancurkan nama, maksudnya kayak Gala dewasa, kenapa hidup rumit sekali ya, gitu kan? Si Galanya itu. Kan akan ada pertanyaan buat Gala. Nah, Ini kan terus? akan menjadi rekam digital juga. Iya. Di mana orang Gala begitu gede, tunggu, ada mau tes DNA. Jadi Berarti anak siapa? ya, Gitu kan? gitu loh bang, kan kasihan loh anak ini. Nah, kalau sekarang tidak terjadi tes DNA, jadi pertanyaan juga. Bener. Karena sudah dilempar bolanya di publik, maka jadi konsumsi. Nggak usah, ini kan orang kalau Setuju, mau kalau orang masalah nggak mau usah, gue setuju. mengaku-ngaku bang, aku pun bisa mengaku-ngaku kalau Monas itu punya aku. Setuju? Ya buat apa? Betul. Aku mengaku-ngaku Monas punya aku. Setelah itu orang kan jelas-jelas Monas bukan punya aku. Betul. Udah jelas secara negara seperti ini, jelas Anda secara punya surat negara. nih. Iya. Saya punya surat. Monas itu punya saya. Ibaratnya Monas kan- punya negara suratnya. Iya, misalnya. Aku bilang Monas punya aku. Iya. Terus habis itu aku berusaha keras untuk memberitahu atau mengkulik-kulikan, Iya. menghancur-hancurkan. Lu nggak pernah tahu apa kalau Monas punya aku? Ya. Jadi kan ini kan Ngapain? pertanyaannya cuman sebenarnya adalah ini lu emang cuman Nggak perlu jadinya. iya cuma pengen bikin konten, cuma konten doang atau ini jadi sebuah hal yang benar karena kan lempar isu ke masyarakat ya kan? Tinggal mancingnya mau mancing apa nih ya kan? Dapatnya ikan mana nih gitu. Nah, dari pihak kalian ngerasa bahwa ini ngapain harus ke sini? Ini kan udah sah, udah ada sertifikat, Betul. Pak Faisal juga udah aman segala macam. Apa sih yang kalian cari?